Bali ya. Jadi karena rekening kita masih menjadi satu dengan rekening perkumpulan Majelis Budayana. Jadi diberikan keterangan supaya jelas BBC Bali atau memberikan kode akhiran 08. Ya, sebagai contoh berdana 50.000 diberikan kode 8 di akhir ya 50008 ya. Terima kasih mendalam atas donasi yang Anda berikan, sangat mendukung untuk kegiatan BBC Bali. Selanjutnya, rekan-rekan sedharma semua, kita akan mendengarkan Dharma Desana pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Romo Henry Gunawan Chandra ya, lebih dikenal dengan Romo Akyong ya. Beliau adalah Ketua Lembaga Kepanditaan MBI Pusat ya, Romo ya. Bagi teman-teman yang lain belum kenal, ya inilah Romo Henry Gunawan Chandra. Untuk waktunya mengisi Dharma Desana, saya persilahkan. Terima kasih waktunya saya berikan kepada Romo Henry Gunawan Chandra atau Romo Akyong. Baik, terima kasih ya teman-teman Romo Budianto. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Romo. Ya, senang sekali bisa dikasih kesempatan ya untuk berbagi. Ini kali pertama ya, saya kalau berbagi di BC ya, Budaya Budi Center Bali. Ya, lama juga nggak ketemu dengan teman-teman di Bali ya. Kebetulan Romo Budi dan juga Romo Jambala Hitam nih, Romo Dedi sharing banyak ke beberapa grup. Jadi ada beberapa teman-teman kita juga dari berbagai tempat ya, seperti dari Lampung, Romo Krishna, ada Ibu Holili dari Ambon, ya ada yang dari Tanjung Balai. Ya, terima kasih lah semua ya yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ya, pagi hari menjelang siang hari mungkin ya kalau di Bali ya. Saya izin untuk share screen dulu ya. Share screen. Oke. Baik. Kelihatan ya? Kelihatan, Romo. Kelihatan ya? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita hari ini saya akan berbagi mengenai topik keseimbangan hidup berumah tangga. Ya, jadi seperti Bapak Ibu teman-teman tahu lah ya, bahwa di dalam agama Buddha itu kita itu dikasih ada dua jalan ya, dua jalur yang berbeda antara perumah tangga dan pertapa. Jadi kita selaku perumah tangga, kita punya cara hidup yang berbeda dengan para pertapa atau para biksu ya, para biku kita. Mungkin di sini ada beberapa romo yang punya pengalaman karena mengalami kedua kehidupan itu ya. Kalau saya belum. Nah, ini sangat jauh berbeda ya, makanya ini topik yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua di sini. Bagaimana caranya kita selaku perumah tangga ini untuk bisa balance ya, menyeimbangkan kehidupan kita antara ya keaktifan kita di organisasi spiritual ya, di MBI, latihan meditasi, melatih diri, bekerja gitu ya, dan menjaga kesehatan tubuh kita. Ya baik, itu yang topik yang ingin saya sampaikan. Saya selalu memulai dengan gambar ini ya, teman-teman semua. Kenapa saya senang dengan gambar ini? Karena gambar ini memberikan suasana yang bahagia di pagi hari ya. Menyenangkan sekali kalau kita melihat alam yang indah gitu ya. Dan ini kebetulan ada burung yang terbang dengan membentuk wajah seperti alam yang sedang tersenyum seperti itu ya. Dan ini mengingatkan kita semua, termasuk mengingatkan saya juga, bahwa penting untuk selalu mengisi setiap momen kehidupan kita di awal
kehidupan kita pagi hari itu kita happy, kita tersenyum gitu ya. Karena dengan senyum itu memberikan energi untuk kita ya. Seperti juga yang Bante Thich Nhat Hanh ya, pastinya teman-teman juga sudah sering mendengar nama beliau ini ya. Seorang guru Zen yang sangat terkenal. Sebentar, saya besarkan suara dulu. Oke. Nah, ini beliau mengatakan seperti ini. Because of your smile, you make your life more beautiful. Karena kita tersenyum, maka kita membuat hidup kita itu jauh lebih indah, gitu ya. Membuat kita menjadi lebih damai, lebih bahagia. Dan itu gampang sekali, betul. Ya, jadi kalau kita meditasi tersenyum itu, begitu kita tarik muka kita senyum itu ada perasaan plong ya di dada kita. Itu gampang sekali untuk kita praktekkan ya. Jadi sering-sering tersenyum, bukan tertawa ya, bukan tertawa terbahak-bahak ya. Tersenyum bahagia gitu ya. Itu membuat kita menjadi jauh lebih indah, lebih enak, lebih damai hidup kita ya. Dan ada teori yang mengatakan juga begini, kalau kita mau belajar, kita harus happy dulu gitu ya. Kalau kita mengkondisikan diri kita itu untuk tersenyum. Nah, dengan kita tersenyum, happy, mood kita bagus, itu akan membuat apa yang akan kita pelajari itu menjadi gampang untuk kita serap. Ya, nah mudah-mudahan lah kita semua pagi hari ini semua dalam kondisi yang berbahagia. Ya, mari kita mulai. Oh, ini rasanya nggak perlu diperkenalkan lagi lah ya. Lanjut saja. Oke, baik. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, Ibu, Bapak, teman-teman semua. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, topiknya keseimbangan hidup berumah tangga. Ya, saya mulainya dengan syair ini ya. Dhammapada Sukawaga 204. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering sekali mendengarkan kata-kata ini ya. Diulang-ulang aja biar kita makin masuk ke dalam gudang kesadaran kita ya. Buddha mengatakan arogya paramanglaba. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Kemudian santuti paramangdama. Kepuasan adalah kekayaan yang tertinggi. Ya, danang itu kekayaan. Kalau dana itu kan berdana ya. Jadi gampang sebetulnya kalau mau kaya itu banyak-banyak dana gitu ya. Jadi mau mendapatkan danang itu harus banyak-banyak dana gitu ya. Sebetulnya seperti itu, so simple ya. Kemudian wisasa paramagnati, kepercayaan itu adalah kerabat yang terdekat. Dan nibanang paramangsuka, nirwana itu adalah kebahagiaan yang paling hakiki lah ya. Nah, saya ingin mengutip empat poin yang ada di Sabda Buddha ini untuk menjadikan topik kita pada pagi hari ini ya, mengenai keseimbangan hidup berumah tangga. Nah, ada 4 aspek kehidupan manusia. Sebetulnya banyak sih ya, cuma saya mengambil menjadi 4. Saya kaitkan tadi dengan Dhammapada yang 204 tadi ya. Jadi ada 4 hal, 4 aspek yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita betul-betul concern di dalam hidup kita sebagai perumah tangga. Yang pertama itu adalah aspek kesehatan. Ya, kesehatan. Yang kedua adalah finansial atau kekayaan. Yang ketiga itu adalah emosional atau sosial. Dan yang keempat adalah spiritual. Ya, jadi keempat-empatnya ini harus ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa mengabaikan salah satunya. Ya, kita harus bisa mengkombinasikan keempat ini menjadi satu hal yang membuat kita bisa hidup gitu ya, dengan asik lah, dengan enak lah gitu ya. Kalau kita kehilangan salah satunya, kita menjadi kurang ada yang hilang di dalam diri kita ya. Oke, saya mulai dari satu persatu dulu. Yang pertama ya, kita cerita mengenai kesehatan. Arogya paramanglaba tadi Buddha mengatakan ya, kesehatan adalah keuntungan yang tertinggi, terbesar. Apalagi di hari-hari belakangan ini kita pasti
sadar betul gitu ya mengenai apa yang namanya keuntungan dari kesehatan. Saya nggak tahu kalau di Bali, apakah di Bali ini kondisinya sudah melandai juga, ya karena hampir semua di Indonesia kan sudah mulai melandai ya. COVID-19 sudah mulai melandai, tapi di beberapa tempat di luar Pulau Jawa agak sedikit naik gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya, karena banyak pada waktu ke Jakarta lagi rame-ramenya kena COVID, banyak tuh yang pindah ke Bali, mengungsi ke Bali gitu ya. Beberapa teman-teman kita pindah ke Bali karena apa katanya? Karena Bali lagi enak-enaknya gitu loh ya, lagi nggak terlalu ramai, lagi murah-murahnya gitu ya, hotel lagi diskon besar-besaran gitu kan di mana-mana. Jadinya menikmati Bali yang luar biasa indah dan enak gitu katanya ya. Ya mudah-mudahan akan cepat lah ya. Mudah-mudahan ekonomi di Indonesia ini akan cepat balik lagi lah. Bali juga akan menjadi ramai lagi seperti dulu ya. Ada enaknya juga sepi ya, tapi kalau terlalu sering sepi nggak bisa gitu ya. Kita cerita balik ke kesehatan dulu ya. Jadi apa yang penting kita lakukan? Kalau saya selalu mengatakan ada 3 hal ya, 3 hal. Yang pertama olahraga, ya. Yang kedua adalah pola makan. Yang ketiga adalah pola tidur. Jadi ada 3 hal yang gampang-gampang aja ya kita ingat ya. Pertama olahraga. Olahraga ini udah pasti harus gitu ya, wajib. Karena badan kita ini kalau tidak bergerak gitu ya, statis gitu ya, diam di tempat itu akan gampang menjadi kaku seperti itu. Ya kita perlu exercise. Exercise ini kalau Bali mungkin tempat yang menyenangkan lah ya untuk exercise ya. Saya nggak tahu loh ya, kalau saya kan orang-orang Jakarta gitu ya, kalau datang ke Bali itu kan menyenangkan. Tapi kalau orang yang tinggal di Bali, apakah setiap hari di Bali itu sama menyenangkan ya? Atau udah jadi biasa-biasa aja gitu ya? Sudahlah, kayak Jakarta juga jadi biasa aja gitu. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau orang-orang Jakarta kalau datang ke Bali itu pasti senang. Pagi-pagi udah bangun, udah olahraga, udah keluar gitu ya. Karena pemandangannya, karena ada alam yang luar biasa sehingga membuat senang untuk berolahraga gitu ya. Olahraga ini banyak ya, tentunya yang kalau bagi saya yang usianya sudah lumayan, karena sekarang ini kategorinya sudah masuk bulan bahagia nih, karena usia bulan bahagianya yang diturunin terus ya, dari 60 jadi 55, kemudian dari 55 menjadi 50 sekarang. Jadi saya termasuk sekarang udah tergolong bulan bahagia nih, warga usia lanjut. Ya jadi bagi warga usia lanjut seperti saya ini mungkin olahraganya yang ringan-ringan aja gitu ya, yang stretching, gerak-gerak tubuh saja seperti itu ya. Bagi yang teman-teman yang mungkin yang lebih kuat, lebih muda, mungkin yang bisa yang lebih menantang lah seperti itu ya. Nah, yang kedua ini tadi olah makan ya, Bapak Ibu teman-teman. Makan ini penting ya. Hampir sebagian besar penyakit kita itu munculnya dari apa yang kita makan ya. Jadi ini kita harus betul-betul jaga makanan yang kita asup, apa yang kita supply ke dalam badan kita ini, fisik kita ini, itu penting sekali ya untuk menjaga kesehatan. Jadi selain olahraga, pola makan dan juga pola tidur ya. Pola tidur juga penting ya. Banyak orang bilang kalau orang orang sudah makin usia itu tidurnya nggak perlu lama-lama, itu nggak benar gitu ya. Itu teori yang salah gitu ya. Jadi tidur itu tetap sama. Kita tetap harus tidur minimal 7 jam. Ya, ada yang bilang minimal 6 jam lah, 6-7 jam sehari ya. Jadi jangan mentang-mentang usianya makin tambah, waktu tidurnya makin kurang gitu ya. Nggak benar itu. Anak-anak butuh 12 jam, yang kecil-kecil bayi-bayi gitu ya, makin lama 10 jam, gitu ya, 8 jam. Rata-rata kan kita 8 jam ya. Tapi makin naik usianya memang jadi makin berkurang sih waktu tidurnya, betul.
Tapi ya jangan sampai kekurangan juga ya. Nah, ini ada kalau di gambar ini Bapak Ibu teman-teman bisa lihat ada dua bentuk pola tidur yang baik ya, seperti itu ya. Yang paling bawah itu yang paling sering dianjurkan sebetulnya ya. Dianjurkan bahkan oleh Buddha sekalipun. Buddha mengatakan posisi tidur itu adalah yang terbaik, itu adalah yang menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan seperti seekor singa gitu ya, singa sedang mengaum gitu ya. Kalau kita lihat Sleeping Buddha, kenapa Sleeping Buddha itu selalu bentuknya seperti itu ya? Kenapa gambarnya itu Buddha itu berbaringnya menghadap ke kanan, bukan menghadap ke kiri? Nah, itu ada teori kesehatannya lah. Saya bukan dokter, tapi sedikit banyak saya tahu bahwa katanya di sebelah paru-paru kita itu ternyata walaupun ada kembar gitu ya, tapi tidak persis sama. Jadi kalau di sebelah kanan itu jauh lebih kecil ya, dan di sebelah kiri itu ternyata di belakang itu ada jantung gitu. Jadi kalau kita salah posisi tidurnya itu akan menekan otot jantung kita. Jadi yang paling baik katanya tidur itu adalah menghadap ke sebelah kanan. Ya, saya nggak akan cerita panjang ini ya. Nanti habis waktu kita cerita mengenai tidur. Oke, jadi ini yang pertama, Bapak Ibu teman-teman semua, yang ingin saya katakan bahwa kenapa kita penting menjaga kesehatan. Karena kesehatan ini kayak kalau kita bilang kita punya tubuh ini kan kayak pabrik lah gitu ya. Pabrik ini kalau kita nggak rawat, mesin-mesinnya kita nggak rawat, itu dia nggak bisa produksi. Gitu. Jadi penting sekali menjaga pabrik ini untuk tetap dalam kondisi yang optimal sehingga hasilnya pun menjadi baik. Kalau tubuh kita sedang sakit, kita melakukan aktivitas itu menjadi berkurang, gitu ya. Kalau yang punya pengalaman kena COVID kemarin, di sini banyak ya yang punya pengalaman kena COVID ya, termasuk saya, ada Romo Dedi, ada Romo Krishna, semua juga punya pengalaman survivor ya dari COVID-19. Itu tahu sekali bagaimana susahnya kita dalam kondisi yang sakit seperti itu ya. Jadi menjaga fisik ini, menjaga kesehatan ini sangat penting untuk kita sebagai perumah tangga ya. Karena kalau kita tidak menjaga fisik kita tidak bisa melakukan yang tadi, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat tadi ya. Oke, kita cerita yang kedua sekarang. Nah, kita cerita mengenai kekayaan Bapak Ibu teman-teman semua sebagai seorang perumah tangga. Balik lagi saya cerita ini kita sebagai perumah tangga ya. Perumah tangga itu penting sekali untuk mencari kekayaan. Ya, jadi jangan salah ya Bapak Ibu, jangan salah bahwa kita itu umat Buddha itu ya harusnya ya nerimo lah ya. Hidup ini ya apa adanya, sederhana, tidak perlu ngoyo, tidak perlu mencari ini itu gitu kan. Semuanya kan anicca. Semuanya kan sudah tidak kekal. Buddha aja meninggalkan istana, meninggalkan kekayaan, kok kita malah sibuk cari duit, gitu kan? Salah, Bapak Ibu teman-teman. Tidak seperti itu yang Buddha ajarkan kepada kita. Buddha mengajarkan seperti ini nih. Ini ada kutipan kata-kata yang sangat-sangat baik, yang saya sering ulang-ulang setiap kali kalau ketemu dengan para pandita ini ya. Kenapa? Ini saya ulang-ulang. Dhammapada 155, Buddha mengatakan, mereka yang pada masa mudanya tidak menjalankan kehidupan suci, tidak juga mengumpulkan kekayaan, akan merana seperti bangau tua yang tinggal di kolam tanpa ikan. Anda bisa lihat tuh gambar bangau tua itu ya. Ada kolam, kalau kolamnya nggak ada ikan, bagaimana nasibnya si bangau tua itu? Sama seperti itu, Buddha sudah menjelaskan bahwa kalau either kita memilih, kita kan memilih ya, hidup itu adalah pilihan ya. Jadi kalau kita memilih kehidupan suci, jalankan kehidupan suci itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita memilih kehidupan perumah tangga, maka salah satu yang perlu dilakukan oleh perumah tangga itu adalah mengumpulkan kekayaan, kata Buddha. Kata Buddha loh ya, bukan kata saya. Jadi Buddha mengatakan bahwa kita ini selaku perumah tangga, para pandita ini juga perumah tangga loh ya. Saya sering sekali melihat bahwa yang terjadi bahwa para pandita
itu mungkin terlalu spiritual, ya. Pelayanan betul itu adalah tugas yang mulia tentunya ya. Tapi yang namanya finansial, keuangan, karena kita cerita mengenai rumah tangga, punya keluarga, punya tanggung jawab, punya anak, punya istri, mau tidak mau, ya, mengumpulkan kekayaan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan selaku perumah tangga. Ya, jangan sampai nanti kita hidup seperti itu, seperti bangun tua, ya, yang hidup di kolam tanpa ikan. Ya, ini nasihat yang luar biasa baik ya. Kalau menurut saya ini sangat baik. Oke, kita lanjut. Oke, nah tentu teman-teman tahu ini ya, kenal lah pasti. Bill Gates, dulu orang nomor 1, sekarang sudah nomor 3 katanya ya. Sudah nomor 4 malah sekarang ya. Siapa yang tahu siapa yang terkaya di dunia saat ini? Ayo. Boleh kita sharing-sharing, boleh chat-chat. Saya bisa baca chat nggak ya? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Salah. Itu sudah nomor 3 sekarang. Bill Gates nomor 4 ternyata sekarang ya. Mark Zuckerberg itu, Mark Zuckerberg udah bukan di bawah Bill Gates jauh-jauh. Mark Zuckerberg itu udah di nomor 6, nomor 7 lah. Ya, yang di atas dia kemarin itu sempat siapa? Sempat yang Amazon, ada yang kenal Amazon? Kemudian ada bosnya lagi ya, yang bos itu mobil listrik. Yang terakhir ini bukan ternyata ya, Bapak Ibu, kalau Cik Melin ya, Cik Melin kalau wanita ini kan hobi shopping ya. Kalau cari tas itu yang paling terkenal tas apa? Apa ya? Nggak pernah pakai yang bermerek, Pak. Iya, yang bermerek. Apa Hermes? Nah, bukan. Satu lagi. LV tadi kok Andre bilang. Nah, ya Louis Vuitton ya, Louis Vuitton. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekedar info aja, sekedar ini aja, intermezzo aja bahwa orang terkaya saat ini adalah bosnya Louis Vuitton tuh. Saya aja nggak tahu namanya. Nanti saya cari lagi ya. Bapak Ibu boleh googling. Balik ke Bill Gates. Bill Gates mengatakan ini. If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Maksudnya kalau kita itu terlahir miskin, itu bukan salah kita. Ya, tapi kalau kita meninggal dalam kondisi miskin, itu betul-betul adalah salah kita. Ya, walaupun dalam Buddhis ini agak sedikit nggak tepat ya, tapi inti maksud pesannya adalah bahwa kita itu lahir dalam kondisi apapun, kalau kita di kehidupan sekarang ini fight, berjuang, bekerja, berusaha dengan penuh tenaga, tentunya kita tidak akan meninggal dalam kondisi yang lebih parah seperti pada saat kita lahir, gitu ya. Walaupun dalam Buddhis kan kelahiran itu pun sendiri adalah kondisi karma lampau, gitu ya. Kita lahir miskin itu juga memang salah kita juga sih, karma kita juga, gitu kan, lahir di kondisi yang miskin. Tapi intinya adalah bahwa kita bisa memperbaiki, merubah nasib kita itu, merubah karma kita itu dari yang miskin menjadi yang tidak miskin, yang dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik, seperti itu ya. Ini kata-kata yang terkenal sekali, yang sering sekali dipakai orang, para motivator, para keuangan gitu ya, selalu menggunakan kata-kata ini. Ini penting buat kita semua bahwa memang kita harus seperti pesan Buddha di awal, bahwa kita harus juga mencari kekayaan itu ya. Kenapa? Nah, ini ada pentingnya. Nah, ini dia yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua ya. Kenapa? Buddha mengatakan dengan kekayaan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu teman-teman, banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Ya, itu penting ya. Jadi jangan selalu memikirkan orang lain terus, tapi tidak pernah memikirkan diri sendiri, itu juga salah ya. Pengabdian terus, saya nggak bilang bahwa pengabdian itu nggak boleh ya. Itu kalau sebagai, apalagi sini banyak pandita ya. Nanti jangan-jangan nanti pandita di sini semua bilang itu ketua panditanya bilang nggak usah banyak pengabdian, kan repot saya ya. Nggak begitu maksud saya. Maksudnya
kita perlu untuk membahagiakan diri sendiri. Kalau kita bermeditasi cinta kasih kan kita mulai dari menyayangi diri sendiri dulu ya, baru keluar, gitu kan ya. Jadi dengan kekayaan yang kita miliki, Buddha bilang kita itu bisa membahagiakan diri kita. Ya, seperti misalnya kita bisa ya tahun sekali atau beberapa saat sekali kita bisa beli baju baru, beli sepatu baru gitu ya, beli tas baru tadi ya yang mereknya Louis Vuitton itu ya. Enggak seperti itu ya. Nah, itu untuk diri kita sendiri ya. Kemudian kita juga bisa membahagiakan orang tua. Nah, ini penting. Bakti kepada orang tua itu kan sangat sangat penting ya. Kita sebagai anak tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Seperti apapun kita lakukan, kita tidak bisa membalas kebaikan mereka. Jadi kita harus sering-sering membahagiakan mereka. Salah satunya kalau kita memiliki kekayaan, kita bisa melakukan itu. Walaupun bukan berarti kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa membahagiakan. Tapi kalau kita memiliki sedikit kemampuan lebih, kita tentu bisa banyak berbuat untuk orang tua kita ya. Kemudian untuk anak istri kita, ya mohon maaf ini bukan gender ya, memang ini disabdakan oleh Buddha kepada pria waktu itu, jadi membahagiakan anak dan istri. Itu juga penting ya, itu tujuan kita kan, tujuan kita sebagai kepala keluarga itu adalah mengumpulkan kekayaan itu kan juga untuk anak dan istri. Kemudian membantu sahabat dan kerabat. Nah ini juga penting Bapak Ibu teman-teman. Dalam kondisi COVID seperti sekarang ini deh ya, banyak sekali kita melihat sahabat kita, teman-teman kita, saudara kita yang terkena dampak COVID, ada yang sakit, ada yang sampai seperti apa gitu, ada yang bahkan ada yang meninggal dan segala macam, mohon maaf. Ada yang ekonominya bangkrut, ada yang dan macam-macam lah ya. Kalau kita sebagai sahabat, sebagai kerabat, saudara memiliki kekayaan, kita bisa menggunakan itu untuk membantu mereka. Bagaimana kita bisa melakukan itu kalau kita tidak memiliki, gitu kan? Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Jadi itu manfaat dari kekayaan, kata Buddha. Yang kedua, membantu mengatasi musibah dan bencana, ya. Karena musibah dan bencana itu bisa datang setiap saat. Jadi dengan adanya kekayaan itu yang kita kumpulkan, kita bisa gunakan di masa-masa sulit seperti saat ini ya, di masa-masa pandemi ini yang sudah hampir berjalan dua tahun ini di kita. Ini kan masa-masa sulit ya, apalagi di Bali lah. Saya tahu Bali dalam kondisi yang sangat-sangat sulit di 1-2 tahun belakangan ini ya, karena pariwisata drop luar biasa ya. Ini dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa menggunakan itu di masa-masa seperti saat ini. Kemudian ada dikatakan Buddha melakukan 5 persembahan. 5 persembahan ini ya ada yang namanya kepada sanak keluarga, kepada tamu, negara, leluhur dan para dewa. Jadi kita bisa kalau ada teman yang datang gitu ya, ada biasanya kan seperti kalau biasanya orang-orang timur ya, kalau ada datang berkunjung ke rumah, kita sediakan makanan, kita minimal kita sediakan kopi, teh gitu, cemilan kecil gitu ya. Ya atau kita kalau orang ini biasanya selalu ngajak makan gitu ya, makan gitu kan. Kebiasaan kita orang timur hobi makan gitu ya. Jadi dikit-dikit kalau ada keluarga datang, ada teman datang, teman akrab, kita pasti ajak keluar makan. Nah ini butuh uang, ya butuh dana gitu kan, nggak mungkin kita keluar tamu datang kita ajak tamu makan, mereka yang bayar kan nggak mungkin kan. Ini tuan rumah yang kurang ajar gitu ya, kita ngajak tamunya datang, ngajak tamunya makan, tapi yang bayar malah tamunya gitu ya. Negara, kita bayar pajak seperti itu kan, itu penting ya, penting kita bakti kepada negara karena negara juga banyak melakukan hal yang baik kepada kita. Kemudian leluhur, ya kalau kita punya uang, punya ini kan kita bisa bulan Cit Gue lagi ya, udah lewat ya Cit Gue ya, barusan ya, bulan 7 kebiasaan tradisi orang Tionghoa itu kan ada sembahyang leluhur. Kemudian para dewa juga penting ya. Kita memberikan persembahan orang Bali yang luar biasa lah ya, hampir setiap hari ya, setiap pagi itu
selalu memberikan persembahan kepada para dewa. Ya, kalau yang kita di Jakarta atau di tempat yang lain mungkin tidak seperti di Bali ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini kalau menurut saya ini juga penting, menyokong rohaniwan. Rohaniwan ini saya sengaja bikin dalam tanda kurung itu biksu dan pandita. Ya, jadi bukan hanya biksu, rohaniwan yang ada di Indonesia. Ya, kita cerita Indonesia ya, jadi kita kontekstual. Memang waktu zaman Buddha mengatakan rohaniwan itu dalam pengertian pertapa tentunya ya, yang tidak apa, hidupnya tergantung dari dana umat. Tapi dalam kondisi yang saat ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, ingin saya katakan bahwa pandita itu juga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Ya, jadi ini perlu support apa dari semua kita. Tidak semua memang, tidak semua pandita kita butuh, ya, tapi ada yang butuh karena tidak semua pandai. Tidak semua pandai untuk mengelola tadi, menjaga keseimbangan antara pengabdian, kesehatan tadi ya, mencari uang, spiritualitas, nggak gampang ya. Jadi ini butuh dukungan kita semua. Ya, jadi bolehlah kalau Bapak Ibu teman-teman di Bali, saya tahu ada 1-2 pandita yang juga, ada beberapa pandita, tapi ada 1-2 pandita yang memang lebih membutuhkan secara ekonomi, lebih berkekurangan. Bolehlah Bapak Ibu teman-teman support ya. Supportnya bentuknya seperti apa, silakan Bapak Ibu teman-teman pikirkan lah ya. Saya tidak mungkin memberikan apa harus seperti ini, harus seperti itu ya. Itu yang kedua ya, yang kedua Bapak Ibu, bahwa kekayaan sekali lagi balik ke Dhammapada 155, Buddha mengatakan bahwa di masa muda kita harus mengejar kekayaan ya. Karena kenapa? Karena kalau enggak, kita akan seperti bangau tua yang hidup di kolam tanpa ikan. Oke. Yang ketiga adalah hubungan emosional, ya, hubungan sosial. Keluarga, kerabat, sahabat tadi ya. Jadi ini penting. Menjaga hubungan. Tadi kan di Dhammapada 204 itu kan kita mulai dengan Arogya Paramangaba, Santuti Paramangdanang, ya, Wisasa Paramangnati. Kepercayaan adalah kerabat yang terdekat. Ya, ini hubungan kekerabatan ini penting Bapak Ibu tetap kita jaga ya. Salah satunya aktivitas Zoom ini ya, walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita tetap bisa menjaga hubungan kekerabatan ini, hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan ini dengan baik, dengan sering kita melakukan aktivitas seperti ini, minimal lah ya seminggu sekali. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di Bali ataupun di beberapa tempat yang lain, kegiatan-kegiatan kebaktian seperti ini jangan hanya dilihat seperti ya kebaktian umum pada biasa-biasa aja lah gitu ya. Tetapi ini ada sisi emosional, ada sisi sosial yang juga terlibat di dalam diri kita, yang perlu kita pelihara itu ya. Ya, banyak orang yang di masa tua itu salah satu penyakit atau salah satu kekhawatiran orang tua itu adalah, ada yang bisa tahu? Yang paling mengerikan, mengkhawatirkan orang tua itu adalah kesepian. Ya, karena satu persatu teman-temannya sudah bye-bye duluan gitu ya. Apalagi dalam kondisi COVID ini banyak sekali yang mohon maaf yang manula-manula itu karena komorbid mungkin ya menjadi meninggal dunia. Banyak yang kehilangan, tiba-tiba kehilangan sahabat-sahabat baiknya. Ini menimbulkan gejolak emosi ya. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kesepian, ini menjadi masalah. Oke, kata-kata ini, without trust you can never have healthy relationship. Ya, oke lah. Ya, seperti tadi Buddha mengatakan bahwa
Wisasa Paramangati tadi ya. Kepercayaan adalah kerabat yang terdekat. Tanpa adanya kepercayaan kita tidak bisa membina hubungan yang baik, ya, yang sehat. Ini betul sekali ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Bahwa memang penting kita untuk menjaga yang namanya kepercayaan. Saya coba lihat sebentar, di chat ada 5 chat. Oke, no problem. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini ada satu teori. Teori saya singkat saja ya. Ini teori dari Stephen Covey, salah satu tokoh ahli manajemen di zamannya lah, di zamannya saya. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah Stephen Covey masih menjadi rajanya ilmu manajemen ya. Yang namanya kepercayaan itu munculnya dari mana? Munculnya dari di bawahnya ini ya, yang namanya layak dipercaya. Jadi kepercayaan itu tidak muncul sekonyong-konyong Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, kepercayaan itu perlu dipupuk. Dipupuk diri kita sendiri harus membuat diri kita ini menjadi orang yang layak dipercaya sehingga orang lain bisa percaya. Kalau kitanya sendiri orangnya kita tidak menjalankan sila dengan baik, kita tidak ramah, kita tidak humble gitu ya. Orang sulit untuk percaya kepada kita. Tapi kalau kita menjaga sila kita dengan baik, menjadikan diri kita itu layak dipercaya. Nah, layak dipercaya ini munculnya dari mana, Bapak Ibu, teman-teman semua? Ada 2 hal, ya. Ada yang namanya karakter, attitude, ada yang namanya kemampuan, skill dan knowledge. Dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting. Karakter itu penting, ya. Hal-hal baik dalam diri kita, sila, perbuatan baik itu penting. Tetapi kemampuan, skill dan knowledge itu juga tidak kalah pentingnya, ya. Tergantung pekerjaan apa, tergantung dalam hal apa ya kita berada saat itu ya. Tetapi Bapak Ibu teman-teman, di antara karakter dan kemampuan, tetap yang namanya karakter jauh lebih penting. Ya karena ini sudah dilakukan survei bahwa karakter itu jauh lebih besar, lebih mendominasi ya. Kemampuan, keterampilan oke. Ada yang mengatakan seperti ini, IQ itu membuat Anda diterima kerja gitu ya. Tetapi untuk Anda bisa naik jabatan, promote, itu dibutuhkan EQ, emotional quotient. Jadi kecerdasan saja itu oke, di suatu masa awal-awal itu kecerdasan memang penting. Tetapi percayalah teman-teman semua Bapak Ibu, yang namanya attitude, yang namanya karakter baik itu jauh lebih penting. Ya, orang bisa trust kita, percaya kepada kita karena karakter kita. Ya, kalau karakter kita baik, orang bisa percaya kepada kita. Dan orang hampir tidak pernah mempercayai misalnya perusahaan keuangannya gitu ya kepada orang pintar, tetapi lebih kepada orang jujur ya. Orang yang karakternya baik itu yang jauh lebih dipercaya orang lain. Ya ini sama lah ya. Tabur kebohongan, kau akan kehilangan kepercayaan. Tabur kejujuran, kau akan menuai kepercayaan. Oke, itu yang ketiga ya, Bapak Ibu, teman-teman. Ini sudah jam 9.30 ya, tidak terasa ya. Oke, kita masuk yang ke poin keempat. Sekarang kita cerita mengenai spiritualitas. Ya, jadi tadi ada 4. Masih ingat ya? Yang pertama itu adalah kesehatan. Yang kedua adalah ekonomi ya, finansial. Yang ketiga tadi adalah emosional, hubungan kekerabatan, dan yang keempat adalah spiritual. Nah, ini ada kata-kata yang bagus nih di gambar ini ya. Ini mohon maaf sekali lagi dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan saja ya nanti ya. A dog is not a good dog because he is a good barker. Ya, artinya anjing itu nggak bisa dibilang dikategorikan sebagai anjing yang bagus hanya gara-gara dia itu gonggong terus.
suaranya nyaring, kencang gitu ya. Enggak. A man is not considered as a good man because he is a good talker. Ya, orang itu manusia tidak bisa disebut orang baik, disebut orang yang dikategorikan orang yang bagus lah gitu ya baiknya, hanya gara-gara dia pintar ngomong. Ya, ini penting sekali ya, terutama kepada ekstrospeksi balik ke kita ya, para pandita, para dharma duta semua ya di sini ya. Jadi kualitas kita, kualitas Anda, kualitas saya, kualitas kita tidak ditentukan dari seberapa pinternya Anda ngomong, seberapa pinternya kita ngomong ya, seberapa fasihnya kita menceritakan dharma, menguraikan kata-kata sabda-sabda Buddha ya, bukan itu. Tetapi jauh lebih ke perilaku kita. Ya, ke spiritualitas kita ya. Apa yang kita tampilkan, keseharian kita, tingkah laku kita, itu yang jauh lebih penting ya, jauh lebih penting. Walaupun kita nggak bilang bahwa dharma duta nggak penting ya, tetapi action itu louder than word gitu ya katanya ya. Oke. Saya ini mungkin udah slide terakhir. Saya kalau cerita spiritualitas ini nggak bisa cerita banyak ya, karena saya tidak merasa punya spiritualitas yang tinggi. Tapi ini penting untuk kita masuk ke dalam ranah ini ya. Ini ada kata-kata yang bagus. Just as a candle cannot burn without fire, man cannot live without a spiritual life. Ya, katanya seperti lilin yang tidak bisa menyala tanpa adanya api, demikian juga manusia itu tidak bisa hidup kalau nggak ada sisi-sisi spiritualitasnya itu kayak energi, kayak apinya gitu ya, membuat kita bisa jauh lebih menjalankan kehidupan ini menjadi lebih menyenangkan. Kita bisa lebih tabah, kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan, kita bisa menghadapi berbagai permasalahan itu kalau kita memiliki spiritualitas kita yang baik gitu ya, batin kita yang tenang, seimbang, itu yang penting. Nah, saya ingin mengajak teman-teman ini yang santai-santai, yang sederhana aja ya, yang keseharian aja. Jadi spiritualitas itu kan memang takarannya tinggi sekali ya. Jangan benchmarknya jangan ke Buddha lah ya. Kalau kita bilang spiritualitas itu adalah harus seperti Buddha, itu jauh sekali untuk kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah yang kita bisa jalankan sehari-hari. Nah, apa itu? Ya ritual, ya belajar dharma, meditasi. Itu yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ritual, kalau kita cerita ritual, Bapak Ibu teman-teman semua, hampir semua orang butuh ritual. Ya, butuh doa. Ya. Hanya 1-2 orang lah ya. Dalam kehidupan kita perumah tangga ini, hampir semua perumah tangga itu selalu butuh yang namanya ritual doa-doa. Mulai dari kelahiran, anak lahir gitu ya. Si anaknya 1 tahun, 7 hari atau apa gitu kan ya. Sakit lah, atau pindah rumah lah, rumah baru lah, punya usaha lah, segala macam. Menikah dulu ya, jangan punya anak, menikah gitu ya. Kemudian ada sakit, kemudian ada kedukaan, meninggal, itu semua butuh yang namanya ritual. Nah, inilah kenapa di jajaran kami juga di kepanitaan itu, pandita yang ritual itu, kepala seraya itu jauh lebih banyak ya ketimbang pandita yang mampu menyampaikan dharma dengan baik. Karena memang kebutuhan umat terhadap ritual, pembacaan doa itu jauh lebih besar ya ketimbang kebutuhan terhadap belajar dharma. Ini kenyataan memang seperti itu ya. Ada hukum Pareto namanya ya. Hukum 20-80. Kalau Bante Wimala mengatakan bahwa yang senang belajar dharma itu cuma 10%. Kalau saya sih mungkin lebih sedikit. Inilah ya, optimis lah ya, 20%. Jadi dari 100% umat Buddha itu hanya 20% saja yang tertarik untuk betul-betul belajar dharma. Ya, jadi hanya 20%. Kita bilang saya nggak tahu lah ya umat Buddha itu statistiknya berapa sekarang ya. Ada yang bilang
2 juta kurang, ada yang berani klaim 6 juta, nggak tahu lah ya. Intinya dari sekian banyak umat Buddha itu yang tertarik untuk belajar Dharma itu nggak banyak. Ya paling cuma 20%-nya. Nah, dari yang 20% yang tertarik belajar Dharma itu, yang senang melatih diri, meditasi, retret, hening gitu ya, itu 20%-nya lagi. Jadi tinggal sisa 4%, ya 3-4% saja dari semua komunitas umat Buddha itu yang jumlahnya 2 juta, 3 juta itu yang tertarik untuk latihan meditasi. Jadi agak sedikit aneh sebetulnya ya. Kalau kita lihat teman-teman kita yang di agama lain sekarang sudah mengembangkan, bahkan saya punya komunitas di salah satu kelompok gitu ya, yang mayoritas 95% itu tetangga kita beragama Muslim, Islam, mereka sudah mengembangkan yang namanya mindfulness itu luar biasa. Ada begitu banyak pelatihan-pelatihan mengenai bagaimana caranya kita itu untuk menjadi lebih sadar setiap saat. Bayangkan, kita sendiri yang agama Buddha, yang Buddha ajarkan, yang sudah diajarkan oleh Buddha, kita sendiri hampir sebagian besar umat kita tidak melaksanakan itu. Yang melaksanakan bahkan teman-teman kita yang tetangga sebelah, yang Katolik lah, yang Kristen lah, yang Islam lah ya, itu mereka banyak sekali melakukan itu. Jadi ini tantangan juga bagi kita, walaupun memang ini adalah suatu kewajaran juga, saya bilang itu kewajaran karena sesuai dengan hukum Pareto tadi, memang akan sedikit sekali di antara sekian banyak itu yang tertarik. Tapi nah, ini jadi challenge juga bagi kita ya, bahwa kita harus juga mengemas metode-metode meditasi, retret itu menjadi sesuatu yang jauh lebih menyenangkan gitu ya, membuat umat kita itu ikut itu enak ya. Kalau enak kayak gini mah dari dulu ya gitu. Kan kadang-kadang orang umat itu kan nggak sadar bahwa ternyata meditasi itu enak, ternyata mindful itu ternyata bisa ya begini, bisa begitu gitu ya. Karena label spiritualitas itu, label meditasi itu agak sedikit mengerikan gitu ya. Kita umat itu membayangkan, waduh ini kerjaan yang susah nih gitu ya. Sesuatu yang ya janganlah, nantilah setelah nanti kalau saya udah cukup punya waktu, atau nanti pas saya udah usia senja gitu ya, punya banyak waktu, nggak lagi disibukkan dengan anak, nggak lagi disibukkan dengan ini itu gitu ya. Itu hal yang salah sebetulnya. Nah, ini penting bagi kita teman-teman semua, juga mengingatkan kepada umatnya bahwa praktek spiritualitas sehari-hari ini penting dilakukan ya. Dari mulai ritual, ya baca doa seperti yang kita lakukan setiap minggu ini ya, kebaktian. Tapi mungkin juga bisa dilakukan di rumah sehari-hari gitu. Kemudian belajar Dharma. Belajar Dharma ini sekarang gampang sekali ya. Kalau dulu kita harus ketemu, baca buku juga tebel-tebel gitu ya. Sekarang gampang sekali, Anda tinggal rajin-rajin ketik aja ya. Mau cari apa misalnya gitu ya, klik pasti keluar berbanyak tuh. Ini sumbernya dari sini ya. Anda bisa banyak belajar. Kalau dulu Anda harus pergi misalnya mencari guru tertentu, harus jauh-jauh ke tempat yang lain. Kalau sekarang kan melalui YouTube, melalui Zoom, Anda bisa belajar Dharma dari mana-mana. Ya, banyak sekali di YouTube itu artikel-artikel Dharma atau pelajaran-pelajaran Dharma yang Anda bisa cari dari semua guru-guru yang terkenal, guru-guru yang hebat-hebat. Ya, jadi nggak perlu lagi Anda harus datang langsung. Anda tinggal dipermudahkan ya. Sekarang menjadi sangat mudah untuk belajar Dharma itu. Tinggal kemauan kita aja. Ada apa nggak ada. Dan yang terakhir, meditasi itu memang kalau meditasi ini nggak bisa, memang ya harus ada guru ya, harus ada metodenya. Tapi kalau yang meditasi seperti yang tadi Romo Budi tadi di kebaktian itu mengamati nafas masuk, nafas keluar gitu ya, itu mestinya bisa kita lakukan setiap saat. Ya, jadi praktek-praktek yang sederhana ini harusnya kita lakukan lah ya, untuk kita bisa mengembangkan batin kita menjadi jauh lebih baik lagi. Ada satu buku yang saya anjurkan untuk Bapak Ibu teman-teman baca. Ini buku dari Venerable Thich Nhat Hanh, ya, terbitan Karania.
Mungkin rasanya sih masih banyak ya. Kalau saya nggak tahu Gramedia sekarang apakah masih menjual buku-buku Karania ya. Anda boleh cari, judulnya Kekuatan di Balik Energi Doa. Ini bagus sekali beliau mengemas antara praktek baca ritual itu dengan spiritual, yaitu ada kata-kata di bawahnya, cara memperdalam praktek spiritual Anda. Ini buku bagus sekali, recommended sekali ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca buku ini, bisa pelajari dan Anda makin mengerti kenapa sih pembacaan doa itu, ritual itu juga penting, karena itu sekaligus bisa dikaitkan dengan spiritualitas kita ya. Ini gambar-gambar beliau pada waktu berapa ya? 12 tahun, 13 tahun yang lalu kali ya. Di Borobudur ya, datang ke Indonesia. Saat ini beliau kondisinya sudah cukup, sakitnya cukup parah ya, harus di kursi dorong seperti itu, kursi roda, tapi kesadarannya masih kuat. Usianya 90 berapa sekarang? 93 tahun sepertinya ya. Tapi masih sehat. Sehat dalam pengertian masih fisiknya masih oke ya, walaupun mesti didorong terus. Seperti dulu kayak Bante Asin lah ya, di akhir-akhir masa kehidupannya itu, beliau juga duduk di kursi dorong gitu ya, kursi roda itu ya. Seperti itu ya. Ini foto lama ya, ada Bante Sur, ada Bante Wim. Oke. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada 4 hal ini, ya 4 gambar ini untuk gampang mengingatkan Anda aja. Jadi kalau Anda lihat, ingat gambar Tai Chi itu kesehatan gitu ya. Gambar yang orang lagi bakar uang itu, bakar uang. Itu cerita mengenai kekayaan, ada yang itu merangkul itu. Kenapa saya ambil gambar itu ya, karena ada nama saya di situ ya. Ya, itu persahabatan, pertemanan, emosional, dan yang terakhir yang gambar anjing itu ya. Yang anjing lagi lihat bantenya lagi meditasi itu ya, spiritualitas. Jadi itu 4 hal yang penting kita kembangkan Bapak Ibu teman-teman semua dalam kehidupan kita sebagai berumah tangga, yang keempat-empatnya ya harus kita jalankan. Ya, tidak bisa. Ya walaupun mungkin salah satu lebih dominan, oke ya. Tapi keempat-empatnya itu tidak boleh kita abaikan. Jangan sampai kesehatan kita turun, drop, gitu ya. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa meditasi, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, dan lain sebagainya lah. Seperti itu ya. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekarang jam 9.46, apakah ada waktu untuk berdiskusi? Karena di sini ada banyak teman-teman yang hadir juga dari berbagai tempat ya. Silakan kepada moderator. Saya stop share ya. Oke, Romo Henry Gunawan Chandra, terima kasih atas Dharma Desananya. Kita masih punya waktu ya teman-teman, kurang lebih ya boleh 30 menit kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya atau berdiskusi atau mengobrol apapun boleh ya Romo ya. Ya. Tapi terutama mengenai topik tadi ya, rekan sedharma berbagi juga boleh ya. Ya, mau berbagi juga dipersilakan. Ini ada Romo Krisna juga ya. Selamat datang Romo Krisna dari Lampung. Terima kasih. Ya, dan teman-teman yang lain dipersilakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau disampaikan juga tidak masalah ya. Jadi kita sama-sama di sini berdiskusi, sharing Dharma. Iya, oke. Iya benar, penerbit Karania memang masih aktif, betul. Yang saya maksudkan apakah di Gramedianya masih ada buku-buku Karania ya? Ya silakan Bapak Ibu boleh carilah itu buku ya. Bukunya nggak tebal sih, tipis. Tapi isinya luar biasa. Silakan Romo Krisna, mungkin ada yang ingin di-sharing. Karena Romo Krisna ini punya pengalaman di dua-dua tempatnya ya. Saya sampaikan tadi.
adanya jalur pertapa dengan jalur berumah tangga itu Romo Kristen sudah mengalami dua-duanya. Jadi mungkin beliau bisa lebih pas membagikan cerita mengenai kehidupan berumah tangga ini harusnya seperti apa. Monggo Romo, kalau mau berbagi, tinggal di open saja mic-nya. Ya, selamat pagi. Semoga saudara saya yang di Zoom meeting dan juga yang dimanapun berada sehat selalu. Ya, yang pasti walaupun komunitas Sangha tidak ada di Zoom meeting ini, yang pasti beliau-beliau yang sudah memiliki jalan yang lurus, jangan belok. Yang belok biar saya saja. Karena kalau sudah belok nanti, aduh, ya itu beliau-beliau sudah di jalan yang bagus lah. Nah, semoga next kalau ada rekamannya ini bisa didengarkan Sangha. Kalau sudah belok itu sudah memilih jalan yang keliru gitu. Jadi biar saya dan kawan-kawan saja. Kemarin ada satu foto saya waktu masih pakai jubah di Umbul Jumprit itu tahun 86 kalau tidak salah. Nah, itu beliau berdua sudah pergi, sudah pindah alam. Romo Jyopi sama Romo Supalo, Romo Surya. Nah, ini tinggal saya ini mungkin masih dibutuhkan sehingga masih bertahan. Kemarin Desember kena COVID juga parah di minggu pertama, tetapi pelana kudanya di minggu kedua mulai naik imunnya, baik sembuhnya itu. Ya itu aja. Yang pasti ya kita yang sudah di jalur rumah tangga itu ya keseimbangan seperti tadi ya memang penting kita perlukan gitu ya, kita belajar sama-sama ya. Pak Cik, monggo yang lain silahkan. Karena damannya cukup bagus, terstruktur dan rapi. Saya pengen juga dapat PPT-nya itu. Oh siap, nanti saya bagi share. Biar saya dapat materi. Ya, mau terima kasih. Ya, terima kasih Romo Krisna. Mungkin dari rekan-rekan sedharma yang lain ada yang mau didiskusikan atau di-sharingkan, dipersilakan. Mungkin dari Romo Dedi Romo Dedi. Oh, itu ada Marlin kayaknya mau. Henry, ya. Berkaitan dengan tadi untuk pembagian kekayaan tadi yang slide tadi itu. Oke. Pertama kepada diri sendiri, yang kedua kepada oleh musibah. Apakah itu 1, 2, 3, 4 itu apakah yang di atas itu termasuk prioritasnya diutamakan dulu atau bagaimana? Apakah ada begitu? Oh enggak. Oke, baik. Kalau pembagian kekayaan itu kan ada lain lagi ya. Buddha mengatakan bahwa kalau kita memungkinkan kita itu membagi 1 bagian, 2 bagian, dan 1 bagian. Bukan, sorry yang tadi itu. Ya, aku tahu. Tapi kalau yang tadi itu adalah manfaat dari kekayaan. Manfaat dari kekayaan itu bisa digunakan untuk A, B, C, D, 5 hal tadi ya. Itu jadi bisa digunakan, bukan harus yang 1 dulu, baru 2 dulu. Tapi tentu yang 1 tadi yang berkaitan dengan orang tua itu prioritas utama ya. Kalau membahagiakan orang tua itu jauh tentunya lebih penting, lebih urgent ketimbang yang istilahnya membahagiakan atau memberikan persembahan kepada para biku. Mohon maaf, saya harus katakan apa adanya seperti itu ya. Walaupun ini banyak sekarang, saya terakhir mendapat video YouTube dari seorang bikuni, beliau juga mengatakan hal yang sama. Saya juga pernah membaca Thailand juga mengatakan hal yang sama. Kadang-kadang kita itu umat Buddha ini sering terlalu fokus kepada sangga. Jadi apa yang kita lakukan karena memang itu nggak salah sih. Kebajikan terbesar yang bisa didapatkan itu memang kalau kita melakukan kebaikan kepada sangga, gitu kan? Itu kan buah karmanya luar biasa. Tapi kalau kita melakukan itu tapi mengabaikan, melalaikan orang tua kita di rumah itu kekeliruan. Jadi kalau kita bisa membahagiakan, kalau kita bisa memberikan persembahan kepada biku makanan yang terbaik, kenapa enggak kita melakukan hal yang sama kepada orang tua kita juga?
Orang tuh kalau kita kasih makanan yang baik-baik, bagus-bagus kepada sangga, anggota sangga, makanan yang serupa itu juga harus kita berikan kepada orang tua kita di rumah, gitu ya. Jangan sampai terbalik gitu loh. Di rumah ya kita hemat-hemat aja lah. Apa mama papa ya kasih makan yang seada-adanya aja lah. Ya, yang terbaik kita berikan kepada ibu itu juga nggak benar. Jadi itu sebetulnya itu bukan urutan, itu nggak ada urutan prioritas, tetapi memang kita harus bijaksana juga gitu loh. Yang mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, thank you. Jadi nggak ada prioritas lah. Kalau kondisi sekarang ini, dalam kondisi COVID seperti sekarang ini darurat, ya prioritasnya yang darurat pastinya kan. Kalau dalam kondisi yang normal, nah, itu prioritasnya yang pertama mungkin ya. Kalau kondisinya yang abnormal seperti sekarang ini, prioritasnya lebih yang ke bawahnya mungkin seperti itu ya. Oke. Itu. Iya, oke. Iya, sama-sama. Oke, rekan-rekan sedharma yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah didiskusikan? Silakan. Oh, ada Rudi juga ya. Ada bersama kita ada Rudi dan Agnes. Saya mencoba melihat dulu, menyapa teman-teman yang hadir ya. Oke. Kalau tidak ada, saya yang Tadi, bertanya nih. Oh, boleh. Tadi saya melihat ada Ko Andre ya. Ko Andre udah Ya, ada ya. mungkin sudah keluar tadi Pak Andre sama Romo Dedi tadi keluar. Oke. Karena saya kenal baik Ko Andre dari Jakarta. Ya. Oke. Silakan. Ya gini Romo, Yes. tadi kan Romo ada menyinggung soal kesejahteraan ya untuk kalangan sangga, termasuk rohaniwani, termasuk pandita ya. Memang kalau untuk pandita kan kita tahu ya, memang ada yang sejahtera, ada yang memang belum sejahtera gitu ya. Kalau dari organisasi kita sendiri untuk pandita itu ada nggak semacam upaya yang bisa dilakukan supaya romo-romo panditanya ini semua sejahtera gitu Romo. Kalau untuk sangga kan memang mereka kan disokong dari dana umat ya, dana kebutuhan sangga ya, kebutuhan untuk sangga itu kan sudah tidak ini, apalagi kan sangga tidak bekerja ya. Tapi kalau untuk romo pandita yang berkeluarga, mereka kan juga selain harus melayani, mereka juga harus istilahnya kan harus berusaha mensejahterakan diri sendiri juga. Tapi memang banyak pandita kita yang kurang sejahtera. Kalau dari organisasi kita sendiri, kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan supaya mereka juga bisa sejahtera gitu kan? Iya. Mungkin seperti itu Romo ya. Kalau untuk dalam pengertian mensejahterakan, dalam pengertian yang ya apa, itu sih belum lah ya, belum sampai ke sana. Tapi upaya-upaya ke sana sih udah ada. Kita mencoba untuk mengumpulkan dana-dana gitu kan ya. Kalau ada yang sakit kita bantu, kalau ada yang mohon maaf meninggal juga kita bantu untuk keluarganya. Kita coba penuhi kebutuhan seperti misalnya pakaian dinas harian ini kita penuhi seperti itu ya. BPJS kesehatan kita juga supply, kalau yang mau gitu kita juga ada gitu ya. Yang seperti itu yang sudah coba kita lakukan. Tapi kalau dalam pengertian kesejahteraan dalam maksudnya sejahtera banget itu belum sampai situ lah. Sama seperti kalau kita bilang sangha juga ya. Sangha kan punya rekening untuk kesejahteraan sangha, tapi kan tidak semua anggota sangga itu kan juga sama gitu ya kondisinya ya. Nah, rekening itu kan digunakan pada saat si sangga-sangga tertentu yang butuh bantuan itu sakit, disuplai dana dari situ. Sama seperti itu kurang lebih ya. Jadi kalau untuk kesejahteraan dalam pengertian yang bisa menciptakan lapangan kerja, apa yang gitu belum mampu seperti itu ya. Tapi kalau upaya dalam pengertian untuk mencoba mengurangi beban-beban seperti kalau PDH ini gitu kan, ini kan
yang mereka pakai sehari-hari sudah rusak, masa mereka mesti beli lagi? Nah, kita kasih free. BPJS kesehatan, nah, mereka kan juga ini kita juga kasih free. Seperti itu sih. Kalau mereka ada sakit, kemarin banyak beberapa pandita-pandita kita yang kena sakit gitu ya, kita ada bantu seperti itu. Dan tentunya di masing-masing provinsi juga kita punya komunitas keluarga budaya Indonesia di provinsi itu juga punya komunitasnya sendiri yang mereka juga peduli lah, cukuplah peduli kepada para pandita kita ini ya. Walaupun balik-balik lagi dalam tanda kutip bukan berarti pedulinya itu yang sampai bisa memberikan kesejahteraan yang berlebih, belum. Kita juga mengupayakan ke depannya itu untuk apa yang namanya ada uang transport gitu-gitu ya, tapi itu juga nggak gampang karena kita cerita kalau kita di pusat ya, kita itu ada 1.100 kurang lebih 1.080 lah, karena beberapa yang lain sudah ada yang sudah meninggal karena konflik dan lain sebagainya. Itu kalau kita sekali bikin kegiatan kan kita harus memikirkan 1.000 gitu ya, jadi itu yang juga terkendala sih. Belum sampai ke sejahtera banget, tapi kita mengupayakan untuk sedikit meringangi lah beban dari para pandita kita yang bertugas di lapangan itu. Seperti itu ya. Oke. Dari teman-teman ada lagi? Mungkin bisa ditambahkan bahwasanya terus terang yang menjadi problematik kita selama ini adalah kita belum memiliki dan belum bisa membuat satu manajemen yang baik. Karena sebetulnya kalau ada manajemen yang bagus, manajemen itu antara donatur dan pengelolaan itu harus ada simbiosis mutualis gitu. Itu berdana itu ya apa, saya harus berdana itu ya apa gitu. Kadang simbiosis mutualis ini penting, kadang-kadang kalau orang berdana saja ya bosen. Seperti awal-awal pandemi kemarin, waduh semua bergerak ya, semua dari lini bergerak. Tetapi lama-lama juga si donatur juga berpikir kalau saya berdana terus sampai kapan. Ternyata sampai sekarang juga COVID belum mereda, itu salah satu contoh. Kalau kita mampu memanage dengan baik, sebetulnya donatur itu kita nggak kekurangan. Buddhis, apalagi Buddhis gitu ya, nggak kekurangan. Karena di sebelah itu pandai manajemen, pandai memanage, sehingga rohaniwan dia itu sangat-sangat bagus. Satu contoh begini, di desa sebelah saya itu ada ya, itu di daerah itu ada rumah ibadah sebelah, itu satu rohaniwan itu cuman membawai empat tempat ibadah, membina empat ibadah. Jadi dia itu dapatnya gaji bulanan, kemudian inventarisnya ATV, anak-anaknya itu semuanya di Saverius dan berasrama, semuanya gratis. Ini yang dinamakan pandai manajemen. Kemudian kalau kita mungkin DPD ya tingkat 1 kayak Bali gitu mau bergerak gitu, sebetulnya bisa memberikan kepada rohaniwan atau garis miring yang pandita tadi mungkin 1 atau 2, 3 orang, kemudian dijadikan tenaga semi ya, jangan profesional. Kalau profesional nanti profesi ya, semi profesi bukan profesional. Kalau sudah profesi betul, otomatis dia mencurahkan semuanya itu ke dalam agama. Itu kalau semi dimintai pertanggungjawaban, kemudian dikasih intensif, mungkin semi profesional 3-4 pendeta mungkin mampu dalam 1 atau ya cetia atau tiopua 1 orang dalam 1 bulan. Tetapi diminta pertanggungjawaban pembinaannya, laporan tertulis, kalau sekarang juga ada video dan lain sebagainya, itu bisa sebetulnya. Nah, yang belum berjalan ini kan manajemen yang bagus gitu. Kayak di Lampung ini sebetulnya ladangnya juga untuk orang-orang bisa mensuplai itu gitu. Tetapi
kalau itu sering-sering dan tidak ada simbiosis mutualis, maksudnya kita tuh tidak bisa memberikan penjelasan yang baik kepada donatur. Donatur mungkin simbiosis mutualisnya tidak harus saya berdana mendapatkan apa gitu, tetapi penjelasan yang bagus saja, untuk donatur saya pikir itu sudah mencukupi gitu loh. Bahwa ini ada tenaga begini, yaitu tulang punggung kita, ujung tombak kita, yang harus kita perhatikan kesejahteraannya, mungkin hal-hal seperti itu yang harus kita berikan pengertian kepada para donatur gitu loh. Jadi problematik kita kalau untuk mensejahterakan yang namanya rohaniwan, yaitu ya manajemen yang bagus. Kan di pusat juga sering disampaikan, mungkin Lampung, Pekanbaru, Riau, Bali itu DPD itu juga Dewan Pimpinan Daerah itu cobalah memiliki satu empati kepada rohaniwan kita gitu. Terus terang ini di Zoom ini Pak Cik dengar yang kedua ini. Dari tahun 90 November 25 November tahun 90 jam 4 sore saya jadi pandita. Itu saya merasakan yang namanya intensif dari pusat, dari lembaga kepanditaan atau MBI pusat dan lain sebagainya. Itu baru pertama kali Imlek kemarin. Coba bayangkan, dari tahun 90 yang namanya intensif, yang nyata ya, intensif materi, itu finance, itu yang namanya uang, itu saya terima itu baru pertama kali. Tapi saya tidak memungkiri bahwasanya finance hal-hal yang tidak terlihat diberikan kepada pandita itu banyak. Itu pelatihan-pelatihan semuanya diberikan secara ke Jakarta, akomodasinya, kalau transportasi ada yang sendiri, ada yang dari DPD, itu biasalah, problematik itu. Tapi kalau misalnya sesuatu yang disampaikan di pusat kepada kita, yang hadir itu, saya pikir itu juga salah satu intensif yang tak terlihat. Dan itu juga kita rasakan bersama. Jadi ke depan, ini problematiknya adalah ada di manajemen. Bali saya pikir juga bisa, asalkan ya kalau misalnya dana paramita seperti link tadi, kita sampaikan gitu ya, sangat minim sekali yang terketuk bisa, saya transfer gopek, sangat sekali minim seperti itu. Tetapi harus dicari sistem cara yang lain, kemudian kita alokasikan secara benar, transparansi, saya pikir juga donatur juga akan bisa. Thank you, terima kasih. Ya, makasih Mo. Ini ada pertanyaan ya di chat ya. Saya bacakan saja ya. Masih ada waktu kan? Masih ada Romo. Masih ada waktu ya. Pertanyaannya di Buddhis itu tujuan akhir adalah nibbana, nirwana, betul. Ketidaklahiran kembali. Untuk mencapai hal ini diperlukan perjuangan yang sungguh berat, bahkan sampai kelahiran berkali-kali, betul. Sementara di agama lain diyakini bahwa hidup itu hanya sekali. Apakah artinya nibbana itu bisa dicapai secara effortless? Effortless itu maksudnya nggak perlu upaya gitu ya. Jangan-jangan apakah jawaban para umat Buddha sebenarnya ada di agama lain? Nggak mungkin ya. Nibbana, nirwana itu nggak mungkin dicapai dengan kondisi effortless, nggak ada upaya sama sekali, nggak mungkin. Ya justru kita itu gradasi ya, kita itu mengumpulkan para parami, paramita sebanyak-banyaknya, pelan-pelan dari satu kelahiran ke satu kelahiran ya, karena memang ini bukan sesuatu yang mudah, maka kita kumpulkan sebanyak-banyaknya di kehidupan sekarang, nanti kelahiran kembali kita terlahir lagi, kita mengumpulkan lagi sebanyak-banyaknya sampai pelan-pelan makin bijaksana, sampai kita akhirnya menembus. Kalau di pengertian effortless dalam pengertian di titik di mana orang sudah sampai di ujungnya, itu memang harus melepas semuanya, termasuk melepas yang namanya semualah keakuan, pandangan-pandangan yang keliru gitu ya. Itu juga perlu dibuang. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Tapi kalau yang dibandingkan dengan tetangga agama lain bahwa mereka hanya hidup sekali dan sepertinya mudah sekali hidup itu ya, menikmati sekali,
sudah selesai, tidak ada apa yang perlu dikhawatirkan lagi setelah satu kehidupan ini, ya sudah gitu kan, masuk surga selamanya gitu kan. Itu yang berbeda lah, konsep itu sangat berbeda dengan kita. Justru di Buddha kita diajarkan bagaimana untuk realistis ya, melihat kehidupan ini dengan lebih pas, bahwa nggak mungkin ada kondisi yang demikian enak gitu ya. Kalau bahasanya kita waktu kecil tuh ada yang apa ya, muda foya-foya, besar kaya raya, mati masuk surga gitu-gitu ya. Itu sesuatu yang itu banget ya, apa, dream banget, yang memang kalau dibayangkan enak banget gitu ya, tapi dalam prakteknya nggak ada. Semua itu harus ada upaya. Kita mau makan sekalipun kita harus ada upaya. Nggak bisa kita effortless ya, kita nggak bisa effortless. Nggak mungkin kita mengharapkan tiba-tiba datang di depan kita itu nasi, tiba-tiba depan kita tuh udah ada lauk segala macam. Even di rumah sekalipun kita pasti harus mempersiapkan, mengambil piring, atau minimal kita teriak pakai mulut ya, minimal ya. Kalau kita punya istri atau apa gitu, kita teriak, "Mah, makan," gitu ya. Itu minimal ada effortnya. Nggak mungkin kita diem, tenang-tenang, tiba-tiba makanan sudah ada, kita makan, habis itu kita tenang-tenang lagi, habis itu apa sudah ada, susu sudah ada, kopi sudah ada, setelah itu kita mau mandi pun kita perlu effort. Nggak mungkin kita nggak bergerak dari tempat duduk kita ke kamar mandi untuk mandi. Itu semua aktivitas apapun perlu upaya, perlu usaha. Jadi nggak ada yang namanya effortless, itu nggak mungkin. Ya, untuk mencapai yang namanya kebijaksanaan tertinggi seperti Buddha tentunya perlu perjuangan yang sangat besar. Tidak mungkin kita bisa mendapatkannya sekonyong-konyong seperti itu ya. Itu dari saya mungkin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, kalau ada waktu saya tambah sedikit ya. Ya silakan boleh. Romo Krishna. Ya sebetulnya begini. Tentang nibbana yang dikatakan melalui kelahiran berulang-ulang, ya itu memang benar gitu. Itu memang benar. Kemudian nibbana ini menjadi perjuangan yang sangat menakutkan gitu, yang sangat menakutkan, sangat sulit untuk dicapai. Sebetulnya kan nggak seperti itu. Kalau Guru Buddha sendiri bersabda, yang namanya nibbana itu kan terakhir dikatakan kan silena nibuting yanti gitu. Dengan Pancasila itu 5 saja itu sebetulnya bisa mencapai nibbana, tetapi harus konsekuen gitu. Kan bahasa ini ada sinonim dan akronim. Nah, kalau tidak membunuh, akronimnya adalah harus bisa memberikan kasih sayang. Tidak mencuri, kita juga harus bisa berdana. Jangan pelit. Mencuri kan serakahan. Akronim dari keserakahan kan membuat kebajikan. Kemudian tidak berzina, ya, tidak berzina. Itu akronimnya kan santuti gitu loh. Kepuasan terhadap pasangannya. Nah, orang berzina kan karena tidak kepuasan. Kemudian ada juga orang mengatakan, kenapa kamu nggak berzina? Kok kamu nggak selingkuh? Kok kamu setia? Ada jawaban yang kedua itu adalah nggak punya duit gitu. Kalau punya duit memungkinkan sekali orang itu untuk. Jadi hati-hati kalau sudah punya duit, di situ cobaannya. Kenapa kamu nggak kok kamu setia? Kenapa kamu nggak selingkuh? Nggak punya duit. Kalau punya duit, ya mungkin. Nah itu bahaya. Kemudian tidak berbohong, kan harus jujur sama ucapannya yang benar. Jadi ada sinonim, ada akronim gitu. Kemudian tidak mabuk, ya mengembangkan kesadaran, termasuk retret tadi. Jadi nibbana itu jangan menjadi sesuatu yang jauh, jangan menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau misalnya Pancasila tidak mencapai nibbana, Guru Buddha tidak bersabda, silena sugating yanti dapat surga, silena boga sampada, boga makan, mudah mencari pencarian kalau orang cilanya bagus, silena nibuting yanti bisa mencapai nibbana. Jadi nggak usah nibbana itu sesuatu yang jauh, sesuatu yang menakutkan, kelahiran berulang-ulang. Kalau Guru Buddha sendiri mengatakan, ya setiap tanah yang kita pijak itu memungkinkan itu adalah kuburan kita.
Setiap tanah yang kita pijak itu adalah memungkinkan sekali itu adalah kuburan kita. Itu menggambarkan berjuta kalpa, kemudian berulang-ulang kelahiran gitu loh. Tapi jangan menjadi sesuatu yang menakutkan. Mungkin ini nambahin. Mudah-mudahan ya bisa kita pelajari sama-sama. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo Krisna atas tambahannya. Ada lagi dari rekan-rekan yang mau didiskusikan atau di-sharingkan? Ini ada Romo Swanto ya. Selamat datang Romo Swanto, Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi ya. Ya, Pagi ya, Jakarta masih pagi. Bali sudah mulai siang nih. Oh gitu. Sorry saya nggak buka video dulu ya lagi. Ya. Belum siap. Ya, kita masih diskusi, Romo. Mungkin ada rekan-rekan yang masih mau bertanya atau berdiskusi, silakan. Iya, ada Pak Muhindarto ya yang membuka videonya. Oh ya, Pak Muhin ya, selamat datang, Namo Buddhaya. Ini ada yang dari Ambon juga ya, ini. Ya, Pak Holili ya, Ibu atau Bapak ini ya. Ibu Pandita kita, Oh, Pandita Holili. Ada, ya. Ada. Yang lain itu kalau video dibuka boleh ya. Ya, Oh, ada iya, boleh tuh semua dibuka ya, biar kita bisa lihat senyumnya ya. Iya. Ini Romo Henry ini paling murah senyum nih, kalau kesan saya begitu Romo. Caroline, Rudi Agnes, Romo Swanto udah minta izin karena masih kaos oblong. Ya, tidak apa-apa. Kita santai aja ya di sini. Aryadi Wijaya, Juprianto, ya dibuka. Mailin yang fotonya cantik-cantik. Mudah-mudahan, seindah warna aslinya. Ya, Romo Swanto. Cawaan. Ada dua itu. Depan belakang. Itu Suaranya Romo Wijaya. belum di. Nah, itu resen tuh Romo. Ada Ko Aryadi juga ya. Ya. Ini Ko Aryadi yang di Jakarta bukan? Ko Aryadi CD bukan? Ko Aryadi Iya, Wijaya. betul, Ya. betul. Iya. Iya, di CD betul. Ya. Ya, Ya, Romo selamat datang. Iya, Romo Swanto ya. agak ini, agak gemukan. Romo Swanto tadi resen. Romo Swanto ya, tadi resen ya? Ya, silakan Ya, Romo. silakan Romo. Oh, enggak cuma tadi pas mau ganti virtual screen-nya jadi kepencet ya. Oh, Karena ya. tadi juga habis ngisi Dhamma kelas di Wihara Dharma Bakti, jadi begitu selesai saya langsung buka, wah Romo Akyong nih. Saya punya bos besar nih, mesti ditonton nih. Pak Swanto itu keputer posisinya. Oh. Nah, Ya. itu dia. Oke, sorry ini. Oke. Jadi saya nggak sempat dengar Romo Akyong punya ceramah nih kan, karena baru masuk jam 10. Romo Krisna, Nggak apa-apa. bagaimana kabarnya Romo Krisna? Romo Krisna sehat, Lampung sehat. Sehat ya. Ya. Yang jauh-jauh nih kita mesti tanya nih, yang Ambon. Yo Lili gimana kabarnya? Ya, Namo Buddhaya. Oh, Amitofu, sehat-sehat semua. Sehat-sehat ya. Ambon Manise, Ambon Manise. orang sakti semua. Romo Krisna udah pernah ke Ambon dong? Tugas pernah, tapi bukan Buddhis, tapi tugas saya sendiri. Oh ya. Ya, itu orang Ambon itu orang yang sakti. Kalau orang Makassar minumnya kerating deng. Orang Ambon minumnya betadin. Beta ya, ada betanya. Betanya.
Kalau Ibu Jupri dari mana nih, Ibu Juprianto ya? Suaranya belum di ini, unmute. Ya, Ya, nama budaya. nama budaya. Nama budaya, Bu. Dari mana, Bu? Dari namanya Pulau Buru. Wow, jauh. Wow. Pulau Buru. Buru. Jauh ya. Pulau Buru. Ambon juga berarti Maluku juga ya. Maluku. Maluku. Luar biasa nih. Itu Ambon, Caroline mana? Itu gambarnya Caroline. Oh iya, ada Caroline juga Ambon. Ya. Ini enaknya kalau kita pakai Zoom itu kan ya kita bisa menjangkau bahkan dari seluruh Indonesia ya. Iya, kemajuan teknologi. Ya, ini mau ketemu Romo Akyong semua nih, Romo. Iya, kangen sama ketua kita nih. Aha. Tapi sayang tadi tuan rumahnya mundur nggak pamit. Siapa? Romo Dedi maksudnya? Iyalah, Dedi pasang saya itu. Mundur nggak masuk, nggak kelihatan, mundur nggak pamit. ini baru ini baru masuk ke alumni, dia baru kena. Jadi masih ya belum penyintas lah, masih berjuang untuk sembuh. Oh, iya. Tapi kan virusnya nggak bisa lewat nggak bisa lewat virtual. Virusnya tetap di rumahnya dia. Ya, kita kangen nih sama Romo Krisna juga, biasa suka ketemu di Wihara Ekayana ya, Romo ya. Iya, sudah lama. Ekayana hampir juga berapa nih, 1,5 tahun nih nggak jumpa nih. Ya, itu Romo Budiman yang lipai yang sore ya, selalu Baktian Minggu sore ya. Selalu minta. Kalau yang siang itu agak sesekali ya. Oke. Ya. Ada Wihong juga masuk. Ada Romo Wihong. Nah, itu dia kan. Selamat datang Romo Wihong, apa kabar? Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini kita sudah mau selesai nih Romo Wihong, baru masuk. Apa yang mau disampaikan nih Romo? Boleh sharing-sharingnya. Nah, Caroline baru kelihatan tuh. Maaf Romo. Ya, Habis Ambon makan. jauh. Oh, habis makan. Ya. Namo Buddhaya Romo. Ya, Namo Buddhaya. Romo Wihong mana gambarnya? Eli, Liana Salim, Edi, Aryadi Wijaya. Buka aja hari ini. Iya, biar Romo Budi bisa screenshot. Oke, saya screenshot dulu ya. Kalau yang belum foto buka, foto dulu. Saya foto aja bersama ya. Ya, Bu Eli. Silakan semuanya. Eli Liana juga lama nggak ketemu ya. Pak Aryadi. Rudi kepalanya kurang naik, cuman kelihatan. 1, 2, 3. Bentar, Rudi lagi ganti. Oh iya, belum. Nah, itu lebih mending. Bentar ya. Foto sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, Mito. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, saya berikan ringkasannya ya, mungkin bagi teman-teman yang baru datang biar ada ringkasannya sedikit ya. Oke. Jadi tadi Romo Akyong ya, Romo Henry Gunawan Chandra, panggilan akrabnya Romo Akyong ya, saya biasa panggilnya Romo Akyong. Nah, hari ini kan memberikan topik keseimbangan hidup rumah tangga. Tadi sudah disampaikan di awal ya bahwa kita perlu banyak-banyak senyumnya, Romo ya, karena dengan banyak tersenyum, kita membuat hidup ini lebih indah ya. Hidup ini akan terasa lebih indah kalau kita banyak senyum. Ini dikutip dari Master Thich Nhat Hanh ya. Lalu disampaikan mengenai 4 aspek kehidupan manusia yang perlu kita kita capai mungkin ya. Dari aspek kesehatannya, dari aspek kekayaannya ya atau ekonominya, dari aspek emosional atau kehidupan sosial kita,
dan dari aspek spiritual. Lalu dikatakan ya dari sisi kesehatan kita perlu menjaga kesehatan kita secara fisik, olahraga, lalu makannya juga, pola makannya juga diperhatikan ya. Terus ada satu lagi tadi mengenai apa ya Romo ya? Saya lupa yang satu lagi itu. Tidurnya ya, tidurnya yang benar juga kalau bisa tidur sesuai seperti guru kita ya, Buddha ya, menghadap ke kanan gitu. Itu ada dari sisi kedokteran juga katanya yang lebih tepat tuh memang tidur menghadap ke kanan ya. Karena jantung kita mungkin di kiri ya, paru-parunya lebih besar di kiri. Lalu juga dikatakan dari aspek kesehatan, kekayaannya atau ekonomi, kita sebagai umat berumah tangga, kita ya kalau namanya berumah tangga ya mesti cari duit lah gitu ya Romo ya, cari uang lah sebanyak-banyaknya untuk mendukung juga bisa mendukung spiritual kita ya, dengan umat Buddhanya kalau semuanya kaya-kaya kita bisa mendukung spiritual juga ya, membantu sesama kita ya, diri kita, keluarga, bahkan negara ya, termasuk mendukung spiritual ya, anggota sangga maupun para pandita. Karena kalau kita semasa mudanya tidak mencari kekayaan, nanti akan jadi bangau tua ya, yang hidup di kolam tanpa ikan. Itu tadi dianalogikan ya, sesuai dengan Dhammapada 155. Lalu penggunaan kekayaan, dikatakan Romo Akyong ada 4 hal ya, cara menggunakan kekayaan untuk membahagiakan diri sendiri, orang tua kita, keluarga kita ya, istri, anak, juga bisa membantu para sahabat, saudara, kerabat, membantu orang lain yang punya ada masalah, sedang terkena musibah misalnya ya, atau kecelakaan, bencana. Lalu kita juga bisa berdana ya, mempersembahkan kepada sanak keluarga, kepada tamu-tamu kita ya, kepada negara dalam bentuk pajak, mempersembahkan dana kepada para leluhur ya, pada sewaktu pati dana misalnya. Lalu kepada para dewa kita bisa mempersembahkan, dan juga menyokong rohaniwan, biksu, ya, biku atau pandita. Lalu Romo Akyong katakan mengenai kepercayaan ya, yang mengenai bagian aspek sosialnya ya, ini mungkin Romo ya. Sosialnya kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya dengan cara bagaimana? Dengan cara membangun karakter kita ya, attitude kita terutama itu. Lalu yang kedua dari sisi kemampuan kita kembangkan skill dan knowledge kita. Tapi yang terutama adalah karakter atau attitude, itu yang paling utama ya. Lalu dari sisi spiritual ya, juga kita kembangkan spiritual dalam keseharian kita, misalnya dalam bentuk ritual doa-doa, lalu kita belajar Dharma, dan akhirnya praktek Dharma ya, terutama melalui meditasi, mengikuti kegiatan-kegiatan retret, itu spiritual yang bisa kita jalankan dalam keseharian kita. Dan mungkin Romo itu tadi ringkasannya sedikit ya, yang saya tangkap. Bagi teman-teman yang baru hadir bisa juga mendapatkan manfaatnya. Untuk video ini nanti mungkin akan ada rekamannya, Pak Sumarin ya. Ada rekamannya kalau memang nanti dibutuhkan, saya bisa share juga ya. Jadi kita BBC juga sudah mulai buat YouTube-nya Romo. Ya, jadi luar biasa, mantap, ya. Mantap. Jadi memang untuk Zoom ini kita memang baru ya, baru beberapa kali ya, untuk mengakomodir ya teman-teman yang kebaktian offline. Saat ini kan nggak bisa kebaktian offline ya karena masa pandemi, jadi kita mengakomodir lewat Zoom. Yang meskipun belum banyak sih yang join ya, mungkin ada yang gaptek, ada yang sibuk, ada yang nggak ngerti gitu Romo ya Zoom seperti apa, tapi ya tetap kita coba hidupkan lewat Zoom untuk biar ada dapat sharing dharmanya untuk umat Buddha ya, terutama di Bali, tapi tidak tertutup untuk rekan-rekan sedharma yang lain di luar Bali. Itu saja ya Romo ya. Mungkin ada lagi rekan-rekan sedharma yang mau disampaikan. Mungkin saya mau tambahkan sedikit ya, untuk teman-teman yang nanti kalau mau melihat sharing Zoom-nya bisa cari di link BBC Bali, atau kalau berkenan boleh nanti chat pribadi ke saya lewat Zoom ini, atau mungkin melalui Romo Budianto juga boleh, untuk nanti kita share link rekaman videonya. Ya, mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Selanjutnya
Ya, Romo, Henry ada yang mau disampaikan mungkin penutup? Ya, tadi Ya. saya tadi saya agak Oh, iya. lihat jamnya itu kan 11.30. Saya pikir masih ada waktu 1 jam ini gitu loh. Saya kira ya. Ternyata waktunya Beda jam. oh beda jam ya. Oh, ternyata Henry beda lebih cepat 1 jam. Wita, bukan Oh, Wi. beda. Makanya saya lihat Bu 11.30, saya masih 10.30, masih ada 1 jam ini saya bisa masuk. Ternyata Sama, beda aja. Wihong saya juga sama. Sama ya. Saya berpikir habis selesai dari Wihara Dharma Bakti saya bisa ikut Iya. Akyong. Ternyata sudah tinggal sisanya terakhir. Ya. Oke. Iya. Oke. Ya, oke. Ya, tadi Romo Budi. Kalau Romo Kris tadi begitu Romo Akyong sudah start ya gitu, wah saya cepet-cepet buka komputer langsung. Kalau nggak diingatkan gitu, waduh. Thank you. Ketinggalan ya, oke. Makanya tadi waktu buka udah mulai kebaktian. Oke, terima kasih Romo Akyong semuanya ya, izin live ya. Terima kasih. Yo, Romo namo Krishna. Samyang Adi Budaya, namo budaya, sehat Ya, selalu. teman-teman ya. Terima kasih ya. Itu Romo Budi tadi meringkaskan dengan baik sekali ya kesimpulan dari